Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Prayoga. Saya mahasiswa dari Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang Security Awareness sebagai bentuk penyelesaian tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Cyber. Mari kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Security Awareness dan pentingnya kesadaran keamanan digital. Security Awareness atau kesadaran keamanan adalah pemahaman dan kewaspadaan seseorang terhadap ancaman keamanan digital serta kemampuan untuk melindungi informasi pribadi dan institusional dan dari potensi serangan cyber. Di era digitalisasi pendidikan, kesadaran ini sangat penting karena kegiatan akademik kini banyak dilakukan secara daring. Contohnya seperti e-learning, pengiriman tugas online, dan penggunaan aplikasi kampus. Tanpa kesadaran keamanan, data pribadi mahasiswa seperti NIM, akun email, bahkan data akademik bisa dicuri dan disalahgunakan. Dari aspek hukum, pentingnya kesadaran ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang menegaskan hak individu atau privasi dan kewajiban penggunaan untuk menjaga keamanan data pribadi mereka. Kemudian yang kedua, dampak digitalisasi terhadap risiko keamanan cyber. Digitalisasi memperluas konektivitas, tetapi juga meningkatkan peluang terjadinya serangan cyber. Setiap aktivitas digital seperti login, upload, atau transaksi online menyimpan data pribadi yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Contoh nyatanya yaitu kasus peretasan data pelanggan Tokopedia tahun 2020, di mana lebih dari 90 juta akun bocor ke dark web. Dampak hukumnya yaitu pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana cyber berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 30-32 karena mencakup akses ilegal dan penyebaran data tanpa izin. Kemudian yang ketiga, 5 bentuk serangan cyber dan cara pencegahannya. Yang pertama ada phishing. Upaya penipuan dengan mengirim pesan atau email palsu untuk mencuri data login. Pencegahannya yaitu jangan klik tatuan mencurigakan lalu verifikasi sumber pesan. Lalu yang kedua ada malware, virus atau trojan, yaitu program jahat yang merusak sistem untuk mencuri data. Kemudian pencegahannya yaitu gunakan antivirus atau dan update sistem secara rutin. Kemudian yang ketiga ada ransomware, yaitu menyandra data korban dan meminta tebusan. Pencegahannya yaitu backup data secara berkala, hindari unduhan ilegal. Kemudian yang keempat ada distributed denial of service, yaitu menyerang server agar tidak bisa diakses. Cara pencegahannya yaitu gunakan firewall dan deteksi lalu lintas abnormal. Lalu yang terakhir ada social engineering, yaitu manipulasi psikologis untuk peroleh informasi rahasia. Pencegahannya jangan mudah percaya dan jaga kerahasiaan data pribadi Anda. Kaitannya dengan hukum, yaitu serang-serangan yang saya bahas tadi dapat dijerat pasal Undang-Undang ITE pasal 30 sampai 33 tentang akses ilegal, perusahaan sistem elektronik, dan gangguan layanan. Nah, kemudian pembahasan keempat yaitu konsep keamanan internet bagi mahasiswa dalam belajar daring. Mahasiswa harus menerapkan prinsip think before you click. Langkah-langkahnya yaitu gunakan jaringan WiFi aman, hindari publik tanpa enkripsi. Lalu masuk ke situs e-learning resmi kampus dengan URL yang valid. Kemudian gunakan autentik 2 faktor untuk akun email dan LMS. Kemudian tidak membagikan akun Zoom atau Google Meeting ke publik. Dari sisi hukum, tindakan menjaga keamanan data pribadi, mahasiswa berarti menghormati prinsip akuntabilitas dan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP tahun 2002 pasal 3. Kemudian yang kelima yaitu peran firewall, antivirus, dan sistem backup data. Firewall yaitu menyaring dan memblokir lalu lintas data berbahaya. Secara hukum, penggunaan firewall mendukung prinsip pencegahan kebocoran data. Kemudian antivirus, yaitu mendeteksi dan menghapus program berbahaya. Ini termasuk dalam upaya perlindungan cyber aktif. Kemudian yang terakhir backup data, yaitu menyimpan salinan data agar tidak hilang saat terjadi serangan. Dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pengelola data sesuai dengan Undang-Undang PDP pasal 35. Kemudian yang keenam yaitu kasus Cambridge Analytica dan pembelajarannya. Kronologi singkatnya yaitu pada tahun 2018, perusahaan Cambridge Analytica mengumpulkan data jutaan penggunaan Facebook tanpa izin untuk mempengaruhi hasil pemilu AS 2016. Masalah hukumnya yaitu penyalahgunaan data pribadi melanggar prinsip transparansi dan persetujuan pengguna. Pelajarannya yaitu data pribadi harus dilindungi, tidak boleh digunakan tanpa izin. Kemudian platform digital wajib bertanggung jawab atas kebocoran data. Nah, di Indonesia, kasus ini menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 agar kejadian serupa tidak terulang. Kemudian yang ketujuh yaitu perbedaan malware, phishing, deepfake, dan ransomware.
Yang pertama itu malware, program berbahaya yang merusak sistem komputer. Contohnya, virus yang merusak file sistem Windows. Kemudian yang kedua, phishing, upaya mencuri data lewat email atau pesan palsu. Contohnya, email drag bank palsu meminta data rekening. Kemudian ketiga, deepfake, yaitu manipulasi wajah atau suara menggunakan AI untuk menipu. Contohnya, video palsu tokoh publik mengucapkan hal tertentu. Kemudian ransomware, yaitu menyandra data dan menuntut tebusan. Contohnya itu WannaCry menyerang rumah sakit dan meminta pembayaran Bitcoin. Aspek hukumnya yaitu semua termasuk kejahatan cyber yang dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 dan pasal 30 sampai 33. Kemudian yang ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Yang pertama, hak subjek data, hak untuk mengetahui, memperbaiki, menghapus, dan menarik persetujuan atas data pribadi. Kemudian yang kedua, kewajiban pengendalian data, harus menjaga, melindungi, dan tidak menyalahgunakan data pribadi. Kemudian yang ketiga, sanksi, pidana dan administrasi bagi pelanggar, denda hingga miliar rupiah, dan hukuman penjara. Kemudian yang keempat, pembentukan otoritas pengawas data pribadi. Penerapannya yaitu mahasiswa wajib menjaga data pribadi di media sosial. Kemudian instansi pendidikan harus melindungi database mahasiswa. Kemudian terakhir, penggunaan aplikasi kampus wajib transparan terkait pemrosesan data. Kemudian yang ke-9, bahaya menyimpan kata sandi di browser dan cara aman mengelolanya. Browser mudah diretas atau diakses oleh pihak lain. Itu bahayanya. Kemudian password tersimpan tanpa instruksi kuat. Lalu bila perangkat hilang, semua akun bisa terbuka. Nah, cara amannya itu gunakan password manager terpercaya, misalnya Bitwarden atau OnePassword. Kemudian yang kedua, gunakan kombinasi karakter kuat, huruf besar, kecil, angka, ataupun simbol. Kemudian yang ketiga, aktifkan two-factor authentication atau 2FA. Kemudian yang keempat, gunakan kata sandi secara berkala. Dari aspek hukum, pengabaian keamanan password bisa termasuk kelalaian dalam perlindungan data pribadi, yaitu yang dimana diterapkan di Undang-Undang PDP pasal 39. Kemudian yang ke-10, langkah konkret melindungi data pribadi di media sosial. Yang pertama, gunakan privasi akun. Kemudian yang kedua, jangan unggah informasi sensitif seperti alamat, KTP, atau jadwal pribadi. Kemudian yang ketiga, hindari kuis online yang meminta data pribadi Anda. Kemudian yang keempat, gunakan kata sandi kuat dan unik di setiap akun. Kemudian yang kelima, aktifkan autentikasi ganda. Kemudian yang keenam, laporkan akun palsu atau peretasan ke platform terkait. Kemudian yang ketujuh, pahami hak hukum Anda berdasarkan Undang-Undang PDP untuk meminta penghapusan data jika disalahgunakan. Nah, kesimpulan hukumnya itu, tindakan pencegahan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sedangkan penegakan terhadap pelanggaran termasuk perlindungan hukum represif sebagai prinsip rule of law dalam hukum cyber Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.